Halo semuanya, balik lagi di Destubrata Channel. Lagi-lagi kedatangan motor yang gara-gara olinya bukan telat lagi ya, kering. Jadi ini udah pernah, bukan udah pernah tapi belum lama ganti. Tuh, tapi udah kemakan. Oke, belum lama ganti, ini udah kemakan. Nah, ya ininya nih si sehernya udah kemakan ya. Dan ini stangnya juga udah kena ya. Jadi kalau stang kena ya udah otomatis lahar juga mesti ganti gitu. Dan kenapa saya bilang telat oli ya, ini motor baru 3 tahun, belum 3 tahun, tapi kondisi dalamannya udah kayak gini nih. Walaupun baru tapi udah tuh, udah kemakan di bagian sininya nih. Bagian sini kalau dipegang udah berasa deh. Ya udah, saya mau coba belah dulu ya, copotin semua, habis itu langsung kita pasang ganti baru semua. Ya kan, setelah dibongkar ternyata ininya olinya bener nih. Jadi kalau ada kejadian misal nih pernah telat oli gitu kan, atau olinya udah bukan agak kering tapi udah kering, itu jangan cuma diganti si bloknya aja, tapi dicek dulu jalurnya nih, jalur apa namanya, jalur olinya tuh. Pasti ini ada yang mampet, karena di sini aja udah kayak gini, udah banyak lumpurnya ya, maksudnya oli yang udah kering gitu, jadi dilihatnya kayak lumpur. Jadi lebih baik kalau udah kayak gini turun semua terus dibersihin baru ganti ini. Karena kalau ini di area sini, area jalur oli nggak dibersihin, nggak turun begini semua, mau 10 kali ganti blok tetap aja akan rusak lagi bloknya, baret lagi gitu. Ini kan dari jalurnya aja tuh udah kelihatan kan tuh, banyak keraknya. Ya udah, saya mau coba lanjut bongkar dulu ya, kita lihat kerak asnya kayak apa. Udah terlihat kan ini dalamnya sampai kayak gini ketika kebuka gitu. Apa sih namanya, istilahnya kerak olinya tuh. Tuh, sampai kayak begini gitu ya, udah kayak lumpur aja jadinya nih si olinya, sampai mengering kayak begini tuh. Jadi buat teman-teman yang bongkar motor disebabkan oleh oli kering ya, itu bagusnya atau baiknya dibersihin juga nih ininya, dibersihin. Sini juga jalur olinya tuh ditembakin carb clean, dibersihin. Baru percuma ya, contohnya kayak gini, ketika kurang oli, sang mekanik bilangnya cuma apa namanya, seher yang kena, akhirnya diganti hanya sehernya aja gitu, tapi nggak dibersihin ininya nih, jalur olinya. Nah, apa yang terjadi ketika nggak dibersihin, nggak dicek, dibuka begini, jalur olinya ternyata ada yang kesumbat gitu, kesumbat sama ya ini yang kayak gini nih. Kalau saya bilangnya lumpur ya, karena bentuknya kayak lumpur, padahal itu oli yang mengering. Nah, jadi sebelumnya itu ketika dia kurang oli sampai macet,
Akhirnya ketika dia ke bengkel diputuskan gantilah seher. Nah akhirnya ketika ganti seher tanpa dicek ini jalur olinya mampet apa enggak atau kesumbat atau enggak, akhirnya nggak ada ini tuh, dia baret lagi nih di sini nih, kalau dipegang udah berasa itu dia baret lagi. Sedangkan modelnya ini kan bloknya nih nggak bisa di quarter ya, jadi harus ya mau nggak mau ganti lagi tuh. Ini udah baret di sininya, atas bawah. Dan udah gitu yang diganti hanya ini. Mungkin dia nggak ngecek sih stang sehernya nih. Padahal stang sehernya ini udah apa ya, kalau saya bilang udah bukan main lah kenanya, udah parah banget nih. Coba didengar aja nih suaranya tuh. Dan udah gitu si bengkel ketika ini, menurut cerita yang punyanya ya, ketika habis ganti ini masih ada suara-suara, dia alasannya katanya puli. Nah ketika pulinya diganti ternyata masih bunyi ya, karena kalau udah oli kurang ini udah otomatis kena nih si stang ini, juga udah otomatis nih tuh. Udah pasti ada suara-suara berisik. Jadi baiknya apabila pernah ngalamin kurang oli, yang nggak mesti turun sih, nggak mesti turun mesin, tapi ketika ganti blok ini nih, ketika ganti blok seher sama sehernya, ketika ganti baru ininya dicek jalur oli ini minimal, kalau nggak dibuka kayak gini minimal disemprot cut clean ya dia nih, lubang-lubang ininya udah disemprot baru ganti oli, jadi nggak sampai separah ini gitu. Ya udah, oke, saya mau lanjut bersih dulu ya, sama sekalian bawa ini nih si krek asnya, bawa krek asnya ke bengkel bubut untuk diganti. Dan terlihat di silinder headnya lubang esok, lubang buangnya sudah terlihat kotor. Ya udah, langsung aja saya bersihkan. Dan ini hasilnya setelah saya bersihkan. Setelah saya bersihkan ini, saya mau lanjut bersihkan di area krek asnya. Kalau pernah ngalamin oli kering atau oli kurang, itu yang mesti dibersihin tuh ini nih. Ini juga mesti dibersihin nih, disemprot pakai carpet. Tuh. Ini udah pasti banyak banget gumpalan olinya di sini. Udah pasti banyak aja di sini. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar si oli nggak kehambat masuk ke jalur big end ini, ke jalur big end. Nah nanti kan si big end ini oli itu kan keluar dari sini nih, keluar dari sini juga ngebantu buat muncratin oli ke seher, selain dia udah ada oil jetnya ya. Nah sama di bagian sini juga jangan lupa di sini juga nih.
lambat kan. Nggak keluar kan. Nah, kalau udah pastiin aman kayak gini udah. Nah, sama satu lagi, ketika pernah atau terkendala sama oli ya, kita coba buka yang ini. Kita lihat kalau kotor ya dibersihin. Ya lumayan bersih sih ininya. Kita lihat ya si filternya. Nah, lu kan banyak gram-gram di sini. Oke, saya mau bersihin dulu. Habis dibersihin baru saya isi oli dan rakit si silindernya, karena ini udah kepasang ya, magnet juga udah kepasang udah. Jadi ketika udah dirakit silindernya nih, udah naik semua blok, head sama kopnya, baru dicuci nih gini-ginian ini gitu. Ya udah, saya mau bersihin dulu ya. Ya walaupun udah malam tapi tetap kita lanjutin. Ini udah kepasang ya, magnet udah, CVT belum. Sama ini mau ngecek ininya dulu, apa, olinya. Jadi sebelum pasang blok seher, pasang head, saya mau cek apa, olinya dulu. Dah, olinya kebangetan deres ini mah. Ya udah kalau gitu saya lanjut buat masang blok sama headnya. Iya, udah dibersihin, udah siap dipertemukan lagi dengan kerangkanya. Ya udah, saya pasang ke kerangka dulu ya, habis itu langsung dihidupin. Ya udah jadi satu sama bodinya lagi ya. Udah kepasang ini udah, ini juga udah, ini udah. Oke, lanjut kita cek olinya naik apa enggak. Kita hidupin. Ada. Oke, lancar olinya. Ya udah, saya mau pasang-pasangin dulu ya. Ya, dan akhirnya udah hidup. Ya segini sih emang udah ciri khasnya dia ya, suaranya ya, suara agak ngegresek, ngiung atau ngericik gitu. Karena emang Mio Gear ciri khasnya begini suaranya. Ya udah, oke. Demikian video kali ini. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.